semua, perkenalkan nama saya Novalina dari kelas 1A Keperawatan. Di sini saya akan sedikit menceritakan tentang sejarah hacker Rusia dan dampak serangan cyber ke berbagai negara. Disimak ya. Dulu, Rusia menjadi negara paling ditakuti untuk urusan perang cyber. Serangan cyber dari Rusia ke beberapa negara pernah terekam jejaknya lebih dari 20 tahun. Dalam beberapa dekade terakhir, pemerintah Rusia dianggap telah melakukan belasan serangan cyber terhadap negara-negara asing, di antaranya untuk merugikan kandidat politik tertentu sehingga menyebar kekacauan. Pada tahun 1996, Amerika Serikat (US) menjadi negara yang menjadi target peretasan oleh Mongolian untuk melakukan spionase di dunia maya pertama. Di sini, Rusia bertanggung jawab atas serangan Mongolian yang melibatkan pencurian sejumlah informasi rahasia besar milik negara pemerintah US, termasuk Departemen Energi, NASA hingga Departemen Pertahanan US. Peretasan ini sangat sulit membahayakan kemampuan, strategi, dan kepentingan amanan nasional US. Serangan itu dilakukan selama 2 tahun. Mongolian awalnya dipandang sebagai serangan yang berdiri sendiri, tetapi sehingga beberapa waktu peneliti komputer dan penyelidik mulai melihat pendekatan serupa yang digunakan dalam serangan lain. Akhirnya, baru disadari kelompok-kelompok ini didukung oleh pemerintah Rusia. Rusia kembali meretas negara pecahan Uni Soviet seperti Estonia, Georgia, dan Ukraina pada 2007, kemudian menyebar ke blok barat seperti Jerman hingga US. Pada 2008, kelompok peretas Rusia, Turla, mulai melakukan penyerangan kepada sistem militer US dengan memanfaatkan pintu belakang sistem, rootkit, dan menginfeksi situs website pemerintah. Intelijen Rusia dituduh menjadi dalang atas serangan tersebut. Pada 2017, hampir 20 tahun setelah Mongolian menyerang, 4 peneliti dari Kaspersky Labs and King College di London dapat memperoleh server pihak ketiga yang digunakan untuk merutekan serangan Mongolian dan menghubungkan serangan Mongolian dengan Turla. Tercatat mulai 2014 hingga 2015, Rusia melakukan serangan cyber digerakkan kelompok bernama Soji Bear atau APT-29 yang bersekutu dengan Badan Intelijen Rusia. SVR atau agen lanjutan dari mantan KGB dituduh meretas badan-badan pemerintah US termasuk sistem email, Gedung Putih, dan Pentagon, Komite Nasional Demokrat atau DNC, perusahaan sektor swasta, dan universitas. Kemudian, mulai dari 2014 hingga 2020, kelompok peretas Rusia lainnya yang dikenal dengan nama APT-28 atau Fancy Bear meretas sistem digital di Gedung Putih, Parlemen Jerman, dan Norwegia, organisasi untuk keamanan dan kerjasama di Eropa, jurnalis, dan berbagai organisasi lain dan swasta. Kelompok itu juga dituduh mengganggu pemilihan US pada 2016 dan 2020, menurut laporan Forbes. 3 hari sebelum pemilihan Presiden Ukraina pada 2014, sebuah kelompok peretas yang berbasis di Rusia menjatuhkan komisi pemilihan negara itu dalam serangan semalam. Bahkan, sistem cadangan diturunkan, tetapi pakar komputer Ukraina dapat memulihkan sistem sebelum hari pemilihan. Polisi Ukraina mengatakan mereka menangkap peretas yang mencoba menipu hasilnya. Serangan itu bertujuan untuk menciptakan kekacauan dan menyakiti kandidat nasionalis sambil membantu kandidat pro-Rusia. Penyelidik Jerman menemukan peretas telah menembus jaringan komputer Bundestag Jerman, peretasan paling signifikan dalam sejarah Jerman pada Maret 2015 menurut laporan NBC. Dinas Intelijen Domestik Jerman mengatakan Rusia berada di balik serangan itu dan mereka mencari informasi tidak hanya tentang cara bekerja Bundestag, tetapi juga para pemimpin Jerman dan NATO. Mengunci, mengontrol sistem, dan akhirnya 235.000 rumah tanpa listrik pada Desember 2015. Pergerakan peretas asal Rusia ini tidak main-main dalam melancarkan aksinya. Mulai dari Juni 2015 hingga November 2016,
Mereka menembus sistem komputer Partai Demokrat dan mendapatkan akses email pribadi pejabat Demokrat yang kemudian informasi itu didistribusikan ke berbagai media global. Kelompok itu juga diduga mencoba meretas komputer pemerintah Belanda yang menyelidiki jatuhnya Malaysia Airlines pada 2014 di Ukraina. Sebab hakim pengadilan Belanda meyakini pesawat Malaysia Airlines MH17 jatuh karena dihantam rudal Rusia. Penyelidik internasional mengatakan rudal BUK dibawa dari pangkalan militer Rusia. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.